Apa ini? Saya Diki Putra Alexa dengan NIM 25505048. Pohon flamboyan atau pohon yang memiliki nama ilmiah Delonix regia dikenal sebagai pohon yang memiliki tajuk yang lebar dan warna bunganya yang merah menyala dan sangat memikat. Pohon ini dapat dijumpai di area taman, perkantoran, dan juga jalan karena keteduhan dan juga keindahannya. Nah, pada video kali ini kita melakukan pengamatan pohon flamboyan yang berada di Wisdom Park. Yuk ikuti kami. Pohon yang kita amati memiliki nama lokal flamboyan dan memiliki nama ilmiah yaitu Delonix regia yang merupakan nama spesiesnya. Pohon flamboyan memiliki klasifikasi atau taksonomi sebagai berikut. Mulai dari yang tertinggi yaitu kingdom, yaitu plantae, kemudian subkingdom, Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, family Fabaceae, genus Delonix, dan spesiesnya yaitu Delonix regia. Nah, pohon flamboyan ini terletak di sebelah tenggara Danau Wisdom Park, tepatnya di belakang saya. Di balik keindahan pohon flamboyan, ternyata pohon flamboyan rentan terserang hama dan juga penyakit. Pada pengamatan yang kami lakukan kali ini, kami hanya menemukan hama Strongylium erythrocephalum pada pohon flamboyan. Hama ini sejenis kumbang dari ordo Coleoptera yang mengancam kesehatan pohon flamboyan. Dampak utama serangan hama ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kerusakan jaringan, di mana kumbang ini menggunakan tipe mulut pengunyah atau chewing mouth parts yang merusak dan memakan berbagai bagian pohon, seperti daun, batang, dan juga akar, sehingga mengganggu integritas struktural tanaman. Yang kedua, gangguan fisiologis, seperti kerusakan transportasi internal pohon karena luka pada akar dan batang, yang menghambat penyerapan dan distribusi air serta nutrisi ke seluruh bagian pohon. Yang ketiga, infeksi sekunder, di mana luka terbuka akibat aktivitas serangga menjadi celah bagi masuknya patogen berbahaya, seperti bakteri dan jamur. Infeksi ini dapat memperburuk kondisi pohon secara drastis, dan jika serangan tidak dikendalikan, maka dapat mengakibatkan kematian pada pohon flamboyan. Penyebab hadirnya hama. Yang pertama, kondisi lingkungan yang hangat dan lembab. Kondisi lingkungan yang hangat dan lembab dapat mengundang hama untuk singgah. Selanjutnya ada luka pada batang. Luka pada batang dapat menjadi pintu bagi hama untuk masuk dan dapat menarik hama untuk singgah. Selanjutnya ada bahan organik. Bahan organik ini dapat menyediakan ketersediaan makanan bagi hama. Dan yang terakhir ada kelemahan pohon. Pohon yang lemah seperti kekurangan air, nutrisi, dan cahaya dapat menjadi lemah. Dan ketika lemah, hama mudah untuk masuk. Tanda-tanda yang terlihat akibat hama Strongylium erythrocephalum yaitu yang pertama adalah terdapat lubang-lubang pada permukaan batang yang merupakan jalur masuk dari hama tersebut. Yang kedua, di sekitar lubang tersebut terdapat serbuk kayu halus yang berwarna coklat muda. Dan yang ketiga, apabila batang tersebut dibelah akan terlihat terowongan jalan dari penggerek hama tersebut. Kemudian gejala yang ditimbulkan dari hama tersebut yaitu yang pertama, batang mengering, warnanya lebih gelap daripada jaringan sehat. Yang kedua, daunnya mudah rontok. Yang ketiga, batang akibat serangan hama tersebut akan mudah rubuh. Dan yang keempat, perkembangan dari batang tersebut terhambat akibat pengangkutan air dan nutrisinya terhambat.
pencegahan hama Strongylium erythrocephalum pada tumbuhan flamboyan. Pertama, rawat pohon secara rutin. Pastikan pohon mendapatkan sinar matahari yang cukup dan juga air dan nutrisi dari tanah. Pohon yang sehat akan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Yang kedua, jaga area kebersihan sekitar pohon. Bersihkan pohon dari ranting-ranting, gugur daun, atau apapun yang menjadi tempat berkembang biak bagi kumbang. Yang ketiga, pastikan area pohon tidak terlalu lembab. Kelembapan yang tinggi akan membuat pembusukan akar sehingga memicu serangan hama dan penyakit pada tumbuhan. Yang keempat, lakukan pemangkasan ringan apabila ada bagian batang yang kering atau rusak. Hal ini untuk mencegah kumbang meletakkan telur di bagian batang yang lemah. Yang kelima, lakukan pengamatan secara berkala. Apabila ditemukan ada lubang-lubang kecil atau serbuk halus pada bagian pohon, hal itu harus segera dicegah dan diobati. Pada tahap pengendalian, hama Strongylium erythrocephalum bisa dilakukan dengan 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu mekanis. Pada kategori ini bisa dilakukan dengan pengumpulan lalu pemusnahan dari bagian tumbuhan yang terserang, dilakukan dengan cara kuburkan ataupun juga dibakar pada lokasi yang jauh dari tempat utama. Kemudian ada juga cara yang kedua, yaitu dengan menghaluskan ataupun juga mengamplas pada permukaan yang memunculkan lubang-lubang kecil sebagai tanda aktivitas dari kumbang tersebut. Kategori yang kedua yaitu biologis. Kategori ini dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami yang ada di alam, contohnya seperti laba-laba, semut maupun serangga predator yang dapat memangsa larva dari kumbang tersebut. Kategori yang terakhir atau yang ketiga adalah kimiawi. Pada kategori ini dilakukan dengan memanfaatkan insektisida kontak ataupun residu ringan seperti piretroid. Tapi harus diutamakan atau diperhatikan bahwa penyemprotan hanya dilakukan pada area yang terserang saja, sehingga tidak merusak lingkungan ataupun mengenai yang bukan targetnya.